Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam suasana yang penuh semangat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Saya, Mailani Tarubandi, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, merasa sangat terhormat dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai kesulitan dalam akses pendidikan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentunya mengetahui bahwa pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan dalam suatu masyarakat. Negara kita sendiri memiliki cita-cita besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas tinggi. Namun, di Indonesia keterbatasan akses pendidikan ini masih menjadi masalah yang menghambat perkembangan bangsa. Berbagai faktor seperti geografis, ekonomi, dan sosial telah menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan, kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan, di mana anak-anak di daerah perkotaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berada di daerah terpencil. Fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan infrastruktur yang lebih baik cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, meninggalkan wilayah-wilayah pedesaan tertinggal dalam hal sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak di pedesaan sering sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat perkembangan individu mereka, tetapi juga mengancam masa depan bangsa kita secara keseluruhan. Tidak hanya itu saja, kondisi ekonomi juga menjadi hambatan besar dalam akses pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi termasuk biaya sekolah, buku, seragam seringkali menjadi beban yang terlalu berat bagi keluarga miskin. Akibatnya, banyak dari anak keluarga miskin terpaksa putus sekolah atau bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sama sekali. Hal ini dapat dibuktikan dalam dataset tentang PISA milik OECD yang dipublikasikan dalam laman websitenya. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan di Indonesia antara daerah rural dan daerah urban yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Kelompok geografi sekolah yang paling rendah pada literasi matematika adalah sekolah-sekolah yang termasuk pada kategori village, hamlet, rural area, atau daerah pedesaan yang berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa dengan skor 341,94. Skor ini berada pada level 1B atau level 2 yang dianggap sebagai kecakapan minimum. Hasil tes yang diperoleh dari literasi juga menunjukkan bahwa sampel berada di sekolah dengan geografi village, hamlet, atau rural merupakan kelompok yang memiliki skor rata-rata literasi sains paling rendah dengan skor 366,56 atau level 1A. Jika dibandingkan dengan kelompok geografi sekolah lainnya, skor ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan secara statistik. Dengan skor literasi sains yang diperoleh dari sampel yang berada pada kelompok geografi lainnya dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa. Analisis terhadap data persepsi guru mengenai hambatan yang mereka temui selama pembelajaran berlangsung yang tersedia pada School Questionnaire menunjukkan fakta bahwa kurangnya infrastruktur fisik di sekolah pedesaan. Ketiadaan infrastruktur fisik ini dapat menghambat proses belajar mengajar.
Dalam analisis dataset PISA sendiri pada tahun 2022, mayoritas guru di daerah pedesaan melaporkan bahwa sekolah tempat mereka mengajar mengalami kekurangan dalam berbagai aspek infrastruktur, seperti bangunan yang memadai, lapangan olahraga, pendingin ruangan, pencahayaan yang baik, hingga sistem pengeras suara. Hal itu berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran. Dengan kondisi yang demikian, kita tidak hanya bisa berdiam diri, kita perlu melakukan tindakan yang nyata untuk memperbaiki keadaan ini. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan yang layak di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Penyediaan fasilitas yang layak tidak hanya akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, tetapi juga akan memotivasi mereka, siswa, dan guru untuk berprestasi lebih tinggi. Mari kita bersama-sama berupaya mengatasi tantangan ini, karena pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak di Indonesia. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata. Dengan demikian, kita tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya. Mari kita ingat bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa terkecuali. Mari kita dukung para pendidik, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan semangat gotong royong, kita dapat membangun masa depan yang cerah bagi anak-anak kita. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita dapat mengatasi setiap tantangan yang ada. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.